DPRD sendiri mengawal visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati ya yang terpilih, bahwa di sini kan sekarang tagline-nya beriman ya. Nah, itu kan kita perlu juga penjabaran visi misi, dan memang itu tugas kami dari DPRD untuk mengawal atau mengawasi. Mudah-mudahan visi misi ini saya sesuai dengan targetnya, sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh DPRD pada saat paripurna kemarin. Ya, ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita. Nah, diantaranya adalah sektor infrastruktur, ya, kemudian penanggulangan banjir, sampah, terus kemudian juga tentang ketahanan pangan, dan masih banyak sebetulnya yang lain, tapi prioritas yang utama kita 2026 ya terkait infrastruktur tadi, sehingga yang menjadi visi misi Bupati juga terlaksana terkait infrastruktur ya, katanya harus mulus gitu, infrastruktur mulus. Nah, seperti itu. Jadi infrastruktur baik dari jalan, jembatan, terus kemudian juga selain jalan dan jembatan juga harus ada penyangganya, jadi sistem drainase juga itu juga harus bisa terselesaikan, karena ketika drainasenya baik, berfungsi dengan baik, jadi ketika ada curah hujan yang cukup tinggi juga air tidak tergenang di jalan. Jadi kekuatan jalan itu misalnya harusnya 10 tahun ya, 10 tahun ya, harusnya 10 tahun tidak dia berfungsi dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi kalau tidak, karena ini kan kita melihat itu ada beberapa faktor ya terkait kenapa infrastruktur itu selalu menjadi kendala. Yang pertama itu terkait material, tentunya material dari infrastruktur. Yang kedua dari penyangganya nih, pendukungnya, drainase itu salah satunya. Kemudian jadi ketika ada curah hujan tinggi, sistem drainase itu tidak berfungsi dengan baik, maka air itu akan berkumpul di tengah jalan, di jalan. Itu yang merusak kekuatan dari jalan itu sendiri, yang harusnya 10 tahun bisa jadi hanya 5 tahun atau bahkan mungkin kurang dari itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kendaraan yang bertonase berat misalnya gitu kan, itu sebetulnya kekuatan jalan itu juga harus harus dipikirkan terkait kendaraan yang lalu lalang, jangan sampai melebihi tonase gitu. Jadi kendaraan kan cepat rusak akhirnya. Jadi ya kita sebetulnya sama-sama lah bareng-bareng untuk membangun Kabupaten Cirebon, tidak hanya dari pemerintah daerah, DPRD, tapi juga dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Parahnya sih kalau dikatakan musim hujan aja ya enggak, sehari-harinya bisa lewat gitu. Cuma ya keadaan tanah jalannya begitu, bukannya baik, selalu rusak, jadi ya terpaksa orang sih tetap jalan gitu. Bukan khawatir lagi, saya juga yang naik sepeda kayaknya agak males gimana kalau kesini. Padahal tiap hari saya kesini gitu. Ya maklum lah, belum ada perehaban dari kepemerintahan dan jelasnya. Yang diuruk di situ dari masyarakat, di sini ya tahu pakai bata, tahu pakai apa itu dari masyarakat gitu.